semuanya untuk bangkit berdiri. Pada mesbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau inginkan. Hati yang bersyukur, oh ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Cepat saja sama-sama. Oh, ku telah mati cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini hidupkan Tuhan, wadahnya penuh. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jemaat saja sama-sama katakan, ku telah mati. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat siang hari ini Engkau telah hadir memenuhi kami Tuhan. Ada di tempat ini. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga Tuhan. Hari ini Bapa, kami mau belajar tentang-Mu lebih lagi. Kau bukalah hati kami, bukalah pikiran kami. Jadikan kami semua tawanan Roh-Mu Tuhan. Genggam erat kami. Hati-Mu di hati kami, pikiran-Mu di pikiran kami. Engkau yang ambil alih Tuhan Yesus Tuhan. Seminar, ibadah pada siang hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami janji Tuhan, segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Kami janji kami gak curi itu semua. Center stage, spotlight, semuanya milik-Mu Tuhan. Semuanya buat-Mu Tuhan. Kami hanyalah alat Tuhan Yesus yang akan dipakai Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama. Pakai hamba-Mu Tuhan Yesus, Pastor Aruna Wirjo Lukito. Pakai semua kami yang melayani Tuhan Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang menjadi pesan-pesan-Mu Tuhan, Engkau taruh Tuhan Yesus. Engkau yang beritakan semua Tuhan Yesus. Yang hari ini dibahas, semuanya adalah keinginan. Kami tolak segala hal yang jahat, tidak yang jahat bisa menyentuh, tidak yang jahat bisa mendekat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pasukan malaikat Tuhan berjaga sekeliling tempat ini. Kau bahkan menyucikan, mengkuduskan gedung ini Tuhan Yesus. Oleh darah Tuhan Yesus Tuhan. Kami minta sekeliling gedung ini Tuhan. Radius 100 meter Tuhan. Tuhan yang ambil alih. Disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus. Pasukan malaikat Tuhan mengakuisisi area tempat ini Tuhan Yesus. Di tempat ini ada Engkau. Ada mesbah-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kemuliaan dulu buat Tuhan. Silakan duduk Bapak dan Ibu, para wisdomers. 153, ada 1.500 orang di tempat ini. Katakan amin. Berjumpa kembali di
Wednesday Bible Wisdom, jadi karena bukan, hari Rabu jadi nyebutnya WBW aja. Bapak dan Ibu, saya Vino, gajah di pelupuk mata, beratnya udah nggak 110 lagi, udah 102 kilo. Eee, hari hari ini kita berkolaborasi dengan teman-teman 153. Nih ada Pak Gunawan sebagai gembala di GB Kebon Sirih yang Bapak dan Ibu boleh lihat slide-nya, Kakak Yosep? Nanti Pak Bro Aruna juga akan jelaskan lebih lagi bahwa WBW itu bukan milik perorangan, jadi ketika, masa pandemi berkolaborasi Bapak dan Ibu. Itu lihat stakeholder-nya banyak sekali, sekarang ditambah lagi ada 153 untuk berkolaborasi. Jadi artinya semangat berkolaborasi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi tidak ada individual-individual yang dibesarkan di sini, tapi semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan kembali di WBW, Bapak dan Ibu. Jadi akan ada topik-topik yang seru dan nanti pastinya di terakhir akan ada sesi tanya jawab. Jangan lupa, bertanyalah. Bertanya puas-puaskanlah dirimu Bapak dan Ibu, bertanya apapun itu, jadi nanti silakan ditanyakan saja. Nanti akan ada teman-teman, di sebelah kiri yang akan pegang mic dan sebelah kanan megang mic, nanti siapa yang mau bertanya, di waktunya Bapak dan Ibu silakan angkat tangan aja, nanti mic akan diberikan kepada Bapak dan Ibu. Nah untuk itu, tidak menunggu lama lagi kita panggilkan Pak Bro Aruna. Shalom Pak Bro. Shalom, shalom, cepat sekalian. Jadi, sampai jam 10 malam Pak Bro? Oh ya bebas Ya. kok. Pokoknya kan hari ini, saya datang, ya Pak Vino mau kapan sih sampai berapa Pak Bro bebas. Jadi katanya udah 30 purnama kita tidak bertemu, ya. Pak Roy tadi udah senyum-senyum, "Pak Bro ternyata kita, sebangun." Pak Bro, Hmm, langsung aja mungkin yang pertama, yang teman-teman juga perlu tahu waktu itu kita sudah pernah menjanjikan adalah tentang arti daripada logo WBW itu sendiri, Pak. gini sebetulnya logo BBW ini adalah, salib dan ada warna ungu dan warna orange. Iya. Jadi sebetulnya, ungu tuh apa sih? Ungu adalah perpaduan merah sama biru dong. Ya. Merah tuh Aretz, tanah. Hmm. Biru sama Yim, Ya. langit. Ya. Langit sama bumi bersatu, ketemu yang namanya adalah, ungu. Jadi ungu itu adalah warna, raja. Zaman dulu raja itu padahal lambangnya ungu. Hmm. Bajunya, Ya. itu pakai ungu. Ungu adalah perpaduan sorga dan bumi. Tuhan Yesus itu lambangnya adalah ungu. Hmm. Nah, warna satu lagi, itu kan warna emas, kita pakai warna emas tuh. Ya. Ya. Kita pakainya orange, tapi warna emas. Emas itu adalah bicara mengenai kuasa Tuhan di muka bumi. Wah. Jadi itu 2 warna Ya. kita gabung dan itu menjadi WBW, Wednesday Bible Wisdom. Dan salibnya yang menyatukan ya, Pak Oh Bro? iya salib, pasti salib. Nah, itu ada apa, pemegang sahamnya tuh di bawah. Hari ini nambah 153 kan Pak Bro itu. Tambah Unity ya, Unity. Unity. Ya. 153. Ini bukan malam pasti. Jadi 153 Pak Bro, Ya. itu ada Kingdom Family dari apa, keluarga Kebon Sirih. Ya. Ada YKPK adalah yayasannya Kebon Sirih. Kemudian Gun M itu Pak Gun. Pak Gun dan ada satu lagi lambang dari apa, pelayanan yang saya buat di hari Kamis tuh Pak Bro. Ya. Itu. Jadi Ya. kita semua berkolaborasi dalam wadah WBW. Jadi ini tidak berkaca pada satu gereja saja atau entity saja ya, Pak Bro? Ini adalah kolaborasi Gini ya, loh, Pak kan Bro? kita mulai dari Covid tuh ini. Covid, bener, Covid, Pak Bro. mulai dari Covid dan kita sudah sepakat membuat ini. Ya terus-terusan sampai sekarang. Jadi katanya tadi teman-teman nanya, "Pak Bro Vino, jadi nanti setiap Rabu akan ada lagi gitu?" Sebetulnya begitu. Jadi gini, kemarin tuh kan sempet kita vakum toh. Iya, betul. Saya ada kendala. Jadi harus ada, saya harus pemulihan kesehatan dan menunda seberapa waktu. Nanti habis ini kita jalan lagi kok. Siap, siap. Teman-teman, kita Wednesday Bible Wisdom akan jalan lagi seperti biasanya. Nah, sedikit ya Pak Bro bahwa yang hari ini, para Wisdomers teman-teman 153 dengar, tidak semuanya nanti akan ditayangkan. Jadi yang versi komplitnya ada di sini, karena nanti waktu ditayangkan, misalnya ada isu-isu yang ya rada sensitif mungkin kita tidak tayangkan, gitu ya Pak? Isu apa Pak Bro? Sip. Ah, ah. Nah Pak Bro, Heeh. tahun 2025, tahun yang penuh goncangan, Ya. bencana alam, peperangan, ketidakpastian, krisis ekonomi. Kalau orang bilang itu, yang susah makin susah, yang kaya makin kaya Pak Bro.
Gimana nih jadi keadaannya tahun 2025 ini menjadi apakah inilah yang disebut namanya akhir zaman? Kayaknya udah sampai dipepet, ujung banget gitu, Pak Bro. Gini, ada orang bilang akhir zaman adalah sebuah buku. Ya. Buku, kita ini sudah di bab terakhir katanya. Iya. Kalau saya bilang kita bukan bab terakhir, kita sudah di daftar isi dan Mmm. sudah sampai hurufnya W. Mmm. Jadi gini, 2025 dilihat orang dari kan semua yang melihat adalah banyak orang nih hari ini. Iya. Semua melihat 2025 ini agak suram. Mmm. Jadi 2025 ini adalah merupakan permulaan kita masuk ke dalam masa penghabisan. Mmm. Ini adalah kalau ditanya, "Sudah waktunya belum?" Belum sebetulnya. Akhir zaman sudah tiba-tiba sudah, tapi akhir zaman ini akan kita hadapi di akhir-akhir ini. Iya. Nah, 2025 saya juga berpikir, apa sih yang menyebabkan nanti terakhirnya akan menjadi seperti apa nih? Ternyata adalah kegoncangan ekonomi, ini kan bukan Indonesia, penyebabnya bukan Indonesia. Iya. Kegoncangan ini ada di dunia semuanya. Mmm. Bapak sudah tahu Spanyol mati lampu ya? Baru saya mau bilang ini apakah by design atau gimana, Pak Bro? Karena Bali kemarin juga mati, Pak. Bali juga mati. Jadi Iya. mati semua ini banyak, karena gas juga lagi susah ya. Nah, kalau kita melihat 2025, ini kegoncangan dunia terjadi semua. Ya. Kita melihat China nih paling kuat nih, paling bisa bertahan. Tapi kita tahu bahwa China sebetulnya juga bertahan juga melihat kondisi ya. Iya. Kita sebenarnya tidak melakukan apa-apa, tapi Indonesia itu kena di tengah gitu. Mmm. Nah, kondisinya ekonomi akan digoncang. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Positifnya kalau kita melihat kegoncangan ini membuat, eee, lokasi terjadinya atau yang harus terjadi tertunda. Pak Bro tahu yang namanya, 5G, kita baru 4G ya, Iya, betul. 5G. Iya. Kemudian China kan nyoba 6G. Iya. Nah kemarin China sudah nyoba lagi 10G. Katanya waktu coba 5G atau 6G banyak burung yang mati ya, Pak Bro? Oh iya iya, bener. Burung mati, kemudian China nyoba lagi 10G. Lah 7, 8, 9 kemana? Jadi nyoba 10G udah terjadi. Tetapi, kitanya harus diperhadapkan dengan beberapa saat misalnya terjadi seperti ini. Kita udah melihat dengan mata, tapi aslinya terjadi belum, Mmm. belum terjadi gitu loh. Kalau kita melihat apakah mobil terbang sudah Chery sudah buat. Iya. Chery di China udah buat. Tetapi akan produksi banyak nggak? Belum, Iya. gitu ya. Jadi, kalau Bapak Bro pernah dengar Stargate lah. Wis, Ya, jadi ini kan ada tahan dulu, Pak oh Bro. tahan, Tahan oke. dulu, Pak Bro. Tahan dulu, Pak Bro. Jadi kondisi ini sisi positifnya menunda beberapa topik penting yang harus keluar. Mmm. Tetapi sisi negatifnya adalah ini menggoncang orang sedunia. Dan orang tuh kan digoncang karena yang pertama adalah merupakan ekonomi, Iya. makanan. Orang kalau perutnya sudah lapar tuh apa aja bisa terjadi. Tapi harus lihat loh ini, kondisi 2025 adalah merupakan satu titik terjadinya di mana orang yang terlalu banyak, ini problem. Asia itu dibilang orang yang terbanyak, Mmm. gitu ya. Ini problem loh, kondisi sudah problem. Pak Bro tahu kalau di kita tuh adalah 2030 diakan sebagai, kita punya nanti jumlah manusia yang ada di Indonesia sekitar 300 juta. 100 juta. Itu adalah, bonus demografi. Iya. Bonus apanya Pak Bro? Kondisinya semua orang butuh makan, semua orang butuh bekerja. Dan kita akan mengalami yang namanya defisit dalam pekerjaan itu. Jadi kita digantikan dengan robot. Iya. Robot sekarang sudah mulai banyak. Sudah mulai baik di semua tempat belum? Belum. Tetapi kita sudah melihat contoh-contohnya. Dan itu Mmm. dimulai 2025. Xiaomi katanya ngeluarin pabrik tanpa manusia, Pak Bro. Ya, siap. Yang kalau tiba-tiba ada sesuatu yang rusak, dia secara by system akan Ya. membenarkan sendiri. Itu baru Xiaomi satu tuh. Iya. Di China ada berapa perusahaan sudah mulai seperti itu. Dan kalau ini terjadi semua tempat, wah ini problem.
Nah, Pak Bro, kalau mengingat tadi Pak Bro kan orang ekonomi, indeks harga saham gabungan drop. Yang Ya. saya tahu pernah drop itu 5% ya, Pak Bro, ketika bom BEJ. Ya, BEJ. Tapi kemarin itu drop, nggak ada angin, nggak ada apa, bisa drop, bahkan sampai terakhir 8%, Ya. sampai akhirnya harus di-shutdown dulu kalau Hmm. gitu, Pak Bro. Terus belum itu selesai dengan situasi kebijakan Trump, membuat rame, sehingga orang-orang berlomba-lomba negara-negara untuk cari muka sama Trump untuk gimana caranya perdagangan tetap lancar. Belum lagi itu di awal tahun PHK massal gila-gilaan. Jadi sebenarnya chance-nya Pak Bro, apakah kita masih bisa berdiri dengan tegak menjalani kehidupan ini? IHSG sudah naik lagi lah. Jadi ini sudah naik lagi sekitar 3%-an naik lagi. Gini, kalau kita melihat Trump ya, Trump ini unik ya, saya melihat kalau Trump ini unik. Jadi kalau kita melihat semua yang ada hari ini sepertinya ini akan menuju satu hal gitu loh. Nah, kemanakah ini akan menuju? Kita ini antara tahu dan tidak, kita kan berkata di Daniel bahwa kemajuan nanti akan terjadi dan pengetahuan akan bertambah di semua tempat. Terjadinya ini memang yang membuat biang keroknya itu ke Trump sebetulnya. Tapi saya mengerti kok kalau saya jadi Trump, mungkin apa yang dia pikir karena yang dukung Trump ini orang tua yang pernah melihat masa-masa lalu. Trump itu melihat bahwa yang pertama, waktu Perang Dunia Kedua, Amerika bisa menang. Sehingga jadi Amerika yang besar sekarang. Kenapa? Karena waktu Perang Dunia Kedua itu industri Amerika itu maju. Manufaktur maju. Kemudian mereka mengganti. Jadi kalau pabrik mobil gitu ya, perang nih diganti menjadi pabrik peralatan perang gitu ya. Jadi swift dipindahkan gitu ya. Itu makanya bisa menang. Nah, tapi hari ini industri manufaktur Amerika nurun. Digantikan dengan jasa. Nah, ini semakin turun nih. Kalau Trump berpikir kalau ini sampai ada perang, bagaimana jadinya? Nah, satu-satunya dia mencari tahu ini kalau perang bagaimana. Lalu dia kenakan tarif. Tarif kena ini kepada dua, sekutu dan lawan. Dia ambil dua ini untuk diterapkan kepada semua negara, baik sekutu maupun tidak. Vietnam, Myanmar segera datang ke Trump dan oke, dikasih gitu ya. Kemudian Indonesia sudah ngirim utusan ke sana. Harusnya 32% jadi 47%. Jadi problem tuh. Tapi kemudian sama Trump dihentikan 90 hari 3 bulan. Selain China. China ngikutin Trump 20% terus diikutin. Jadi waktu Trump kenakan 54%, dia kena 34%. Kenakan lagi waktu 85, kena 65. Kenakan 125, Terus kena naik gitu. terus 105. Jadi dikunci 20% terus, ngikuti terus. Dan China berkata kami nggak takut sama Amerika. Karena China ada lebih dulu daripada Amerika. Dan ini fenomena itu ngaduk muka bumi. Jadi rusak segala hal. Bapak Ibu, ini adalah satu hal yang menarik nih. Mau pegang emas, pegang saham, atau pegang sesuatu. Udah bingung banget Pak Bro. Alkitab berkata, emas dan perak milikku, kata Tuhan. Saya melihat di sana kalau pegang emas memang pas gitu ya. Tapi emas itu mahal. Pegang perak lah bro. Jadi kalau ada waktu, kalau ada dana gitu ya, coba berpikirlah bagaimana soal perak ini. Tapi saya juga nggak bilang pasti harus beli perak ya. Tapi pertimbangkan, perak bisa Anda miliki untuk pegang. Tapi tetap Tuhan, yang intinya Tuhan, penginjilan harus ya. Jadi itu dulu. Karena saya pikir bagaimana kondisi di muka bumi. Wah, kondisi peperangan ini ditambah bencana, ditambah krisis, diulek jadi satu nih. Ini kayak masa Nabi Nuh air ban Pak Bro, diudek-udek semuanya Pak Bro. Mau keluar sesuatu yang baru mungkin Pak Bro. Kalau saya bilang mungkin iya, mungkin tidak. Mungkin iya kenapa? Karena kegoncangan 2025 ini, Anda harus melihat nanti tengah tahun ini, Juni tahun ini, dan Oktober tahun ini. Setelah 2026, Anda akan melihat semua harga akan melonjak naik dan unik. 2026 akan menjadi tempat yang paling orang melihat seperti apa.
Akan pulih Pak, akan pulih. Karena dunia zaman dulu sudah mengatakan toh, dunia tuh akan seperti ini lagi, pulih, Iya, muter-muter aja. iya. Kita akan mulai pulih mungkin 2028. 2028. Awal lah kira-kira ya, kita Hmm. baru akan pulih. Hmm. Jadi sementara ini masuk ke sana nih, rame-rame kita pergi bergandengan tangan nih, kita melihat semua yang bisa dilihat seperti itu. Jadi dunia tidak pasti. Ya. Yang pasti hanya Tuhan Oh Yesus. iya pasti itu. Iya. Itu nggak ada komanya lagi, Bang. Nggak ada Udah koma. titik, Itu titiknya gede lagi. Iya, Iya. asli. Nah, di luar dari kondisi kekeosan yang terjadi, Hmm. tapi ada beberapa hamba Tuhan dapat tentang visi 2033, Pak Bro. Oke. Apakah ini menjadi apa, antidot atau penyelaras atau yang membuat kita tuh menjadi, Tuhan masih belain kita, kira-kira gitu atau gimana, Pak Bro? Jadi Juli 2013, Iya. Billy Wilson itu mendapat visi 2033. Dari mana tuh 2033? Anggaplah kita itu kalau dipotong 2000 tahun ya, jadi dipotong 2000 tahun, kita akan merayakan nanti 2000 tahun pencurahan Roh Kudus. Kita merayakan 2000 tahun kenaikan Tuhan Yesus. Kita merayakan 2000 tahun Tuhan mati kayu salib. Jadi pertobatan kita rayakan 2000 tahun. Iya. Tetapi kalau saya tanya Pak Bro, apa orang yakin tahun 33? Itu banyak, ada yang bilang Tuhan tuh lahir kapan? Ada yang bilang -4. Iya. Ada yang bilang +4, ada yang bilang -1, ada yang bilang +1, 0 nggak ada ya, 0 nggak ada. Ada yang bilang -2 dan +2, banyak sekali dan perdebatan jadi penting sekali. Nah tetapi di situ Billy Wilson mengatakan 2033 Tuhan menginginkan semua orang untuk menjadi penginjil. Dia bicara sama hamba Tuhan gitu. Dan orang tuh, iya tapi nggih ora kepanggih Pak. Monggo. Ya monggo. Jadi waktu itu orang iya 2013. 9 tahun kemudian, 9 tahun ini, 9 tahun. Mei 2022 ada sebuah simposium, ada sebuah seminar lah. Pembicaranya 3 orang yang bicara mengenai 2033. Nicky Gamble. Nicky Gamble ada seorang Anglikan Katoliknya. Yang kedua Rick Warren, Iya, satu Rick yang Warren. besar. Iya. Yang ketiga ya Billy Wilson dari Pentakost Karismatik. 3 orang ini dari antara banyak pembicara, 3 orang ini mengatakan hal yang sama, 2033. Semua dapat yang sama ya, Pak? Sama, 2033. Iya. Jadi visi 2033 dikatakan, disampaikan bukan oleh gereja di Indonesia loh. Nah ini penting. Jadi disampaikan oleh gereja secara overall. Mereka sepakat gandengan tangan, kita pegang 2033. Nah kalau saya gini aja, mau Tuhan lahir kapan itu bentar aja ya, belakangan aja. Tetapi saya melihat 2033. Nah 2033 ini akan menjadi penting. Orang bertanya, Pak itu nubuatan atau itu sebuah visi Pak? Visi saya bilang, bukan nubuatan. Itu visi. Kalau 2033 tidak terjadi apa-apa misalnya, ya kita harusnya 2034, 35 sampai 40 gitu ya. Mundur terus saja kalau Tuhan nggak jadi apa-apa. Tetapi 2033 ini amanat agung harus kita selesaikan. Jadi 2033 itu merupakan sebuah waktu yang Tuhan tetapkan supaya umat di muka bumi bisa bersepakat menyelesaikan. 2033. Nah kebetulan 2025, 8 tahun nih. Iya. Terjadi seperti ini nih, kegoncangan. Kegoncangan sudah mulai dari 2022. Iya. Covid tuh, habis Covid selesai, Betul. ngalami kegoncangan. Kegoncangan besar terjadi di 2025. Nah, pertanyaannya Pak Bro, nyampe nggak Pak Bro 2033? Kondisi ini kan makin ke depan kan makin parah Pak Bro. Kalau saya bilang ayolah terus ya. Gaspol ya Pak Bro? Iya karena gini, kalau mau dia nyampe nggak, waduh ya bisa ya bisa tidak ya. Kondisinya macam-macam tiap orang. Jadi ayolah kita selesaikan, tuntaskan 2033, selesai nggak selesai, toh kalau nggak selesai ya mundur lagi. Tapi kita sepakat saja visi ini sampai 2033. 2033. Kan saya nggak bilang Tuhan datang dah. Iya. Tuhan bisa datang gitu ya. Tapi tidak memastikan. Tidak nggak bilang pasti kan. Iya. Dia bisa datang. Jadi ayo kalau saya sih maunya sih 2025 itu Tuhan datang. Iya. Biar perlu 2026 gitu ya. Iya. Tapi kan terserah Tuhan gitu ya. Iya. Nah Pak Bro, kita nih kan diminta untuk melakukan amanat agung. Dalam kondisi saat ini, ibaratnya nih Pak Bro, lah kita yang mikirin siapa?
boro-boro mikirin orang nih Pak Bro ya. Ibaratnya nih kan ada beberapa, orang mungkin berpikir, eee, dulu kita makan seminggu sekali katakanlah ke mall. Sekarang bisa makan 3 kali sehari itu udah bagus, udah mulai turun. Nanti ke depan dengan situasi belum tentu juga. Terus boro-boro bisa mikirin memenuhi kebutuhan yang ada, hari-hari gitu. Tapi kita harus tetap juga memikirkan, amanat agung, melakukan penginjilan. Nah itu gimana Pak Bro? Wahyu 13, Mmm, pasti 15 sampai 16 sampai 18 nih. Dikatakan, semua orang, iya, merdeka, hamba, besar, kecil, pria, wanita, semuanya akan diberikan tanda. Dan mereka itu diberikan tidak memaksa loh Pak Bro. mmm, Tidak ada kata paksaan harus memakai di situ. iya, Nah, diberikan itu pasti kecepit kok. Satu hal yang orang Kristen perlu mengerti adalah kita di muka bumi tahu tujuan hidupnya kemana. mmm, Nah, tujuan hidup itu sulit karena wah ada kebutuhan banyak nih, apa mau ke mall. Saya mengira ya, kalau ini andai kata 2006 selesai 2028 mulai lagi nanti ekonomi ya. Kita mungkin akan normal lagi mungkin. iya, iya. Tapi saya berpikir apabila tidak normal bagaimana? Nah, Nah, Pak Bro gini, ini yang harus didengarkan oleh para wisdomers. iya, Bahwa setelah kondisi ekonomi yang remuk-remukan ini, yang nanti akan remuk sekali, iya, iya, kita nanti akan memasuki satu masa yang berbeda. mmm, Berbeda dari hari ini. Masa itu kita akan masuk yang baru dan kondisinya kemungkinan ada banyak orang yang tidak bisa ngikutin. Gitu ya. Hari ini kita mau bikin apa? Saya berpikir ayo teman-teman Anda penuhi kebutuhan Anda sampai tingkat yang minimal. Jadi bisa penuhi berapa? 5, 5 bisa 5. Jadi Anda harus bisa hidup di tingkat minimal. iya, Dan ingat kita harus terus menginjil. Sulit? Ya memang itu kondisi akhir zaman Pak Bro kalau saya membaca. Kalau misalnya Tuhan belum datang, wah makin berat dah. Lah kalau kita ini belum berat, kita makan gudeg tadi, makin enak dah. Lah, apakah ini sudah momen yang kita harus menyiapkan begini, Pak Bro? Makan kita sendiri, artinya kita harus bertani, harus menyiapkan segala kebutuhan sendiri, atau menurut Pak Bro, keadaan akan pulih tanpa kita harus melakukan hal-hal itu dulu gitu? Persiapan harus dibuat. Persiapan harus dibuat, oke. Jadi gini, kondisinya tiap orang berbeda. Ya, Tetapi saran saya, kalau Anda ada kesempatan coba. Jadi untuk hidup minimal gitu ya. ya, Terbiasa, karena kalau kita hidup yang hari-hari ini ya, ya, saya maunya gini ya, pokoknya ke mall gini-gini. Wah kelihatannya ya nanti kalau ada masa-masa berat, ini sulit loh. ya, Masa-masa ini kita nggak tahu kapan nih mmm, kondisinya. Pak Bro tahu yang di PHK di Indonesia sudah berapa? Waduh, kita tahu Sritex tuh. iya. Sritex, wah besar. Itu belum apa-apa Pak Bro, itu jumlahnya kecil Sritex. Di Jawa Barat, Nah, waduh jumlahnya besar sekali. Gitu. Jadi Kalimantan berapa? Sumatera berapa? Nggak pernah diberitakan tuh. ya, Itu banyak sekali. Orang yang ngantri untuk, bekerja hari-hari ini, mmm. waduh bejibun, ngantri. Ya, Apakah ini yang dinamakan penuaian jiwa besar, Pak Bro? Karena ada tekanan begitu luar biasa, mereka keos kemana-kemana segala macam, nah sehingga gini akhirnya aja Bang, butuh pegangan, ya gini kira-kira aja. gitu. Kalau kita melihat ke tahun 90, 80, 70 ya ke belakang ya, Iya, ada sebuah peristiwa besar terjadi. iya, Penuaian besar di muka bumi pasti iya. terjadi setelah satu kondisi yang wah carut marut. Mmm, Itu Indonesia ya. iya, Jadi kalau dibilang, "Wah ini akan ada nanti, Tuhan Yesus datang, penuaian ada," apa, kondisinya berubah. Kondisi yang berubah itu pasti dimulai dengan carut marut yang kencang. Jadi saya tuh melihat kalau ini adalah akhir zaman, kelihatannya goncangan, krisis ekonomi ini mmm, akan menjadi berat. Bapak Ibu saya meminta Anda untuk Anda membantu dan mendengar kiri kanan, mmm, karena kondisi akan menjadi berat. iya. Saudara-saudariku yang terkasih, hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari segala kesalahan dan dosa.
Selalu ada waktu bagi dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari ucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahanku dan segala dosaku. Saat ini, dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat di dalam kitab kehidupan. Amin. GBI Kebon Siri News Flash. Selamat datang dan senang menyambut kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudari di GBI Kebon Siri pada hari ini. Ibadah minggu depan pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2025, ibadah akan dimulai pukul 10 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Victor Abraham. Kingdom Teens 8 Juni 2025 pukul 10 pagi akan dilayani oleh Albert dengan tema Intimacy, hubungan pribadi dengan Tuhan lewat doa. Teman-teman teens, yuk bergabung sebab kamu tidak sendiri. Kita ada untuk menguatkan dan mengeratkan hubungan di Kingdom Teens. See you next week guys. Kids GBI Kebon Siri minggu depan masih dengan Yesus is my superhero. Kita akan belajar tentang Yesus sang penyembuh. Yuk kita seru-seruan bareng belajar firman Tuhan sambil main games. Mama papa jangan lupa bawa anak-anak ke Kingdom Kids. 153 Unity 8 Juni 2025 akan dimulai pukul 1:53 siang. Akan dilayani oleh Adinda Shalahita bertempat di Ainis Tower lantai 3. Kami mengundang semua anak-anak muda untuk bergabung dalam ibadah 153 Unity. Telah dibuka KOM 100 GBI Kebon Siri yang dilaksanakan secara offline di GBI Kebon Siri setiap 2 minggu sekali pada pukul 1 siang dalam 14 kali pertemuan. Segera daftarkan diri Anda pada nomor yang tertera. Kami mengajak seluruh pelayan jemaat dan jemaat GBI Kebon Siri untuk berdoa, menyembah Tuhan dan mendengar pesan firman Tuhan dalam mesbah pagi melalui Zoom meeting setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 4:30 dini hari. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Bagi jemaat GBI Kebon Siri yang membutuhkan pelayanan dukungan doa dan rindu untuk didoakan oleh tim pendoa GBI Kebon Siri, dapat menghubungi nomor sekretariat berikut ini. Minggu pertama tiap bulan diadakan baptisan air. Bagi jemaat yang belum dibaptis dan rindu memberi diri untuk dibaptis, dapat menghubungi Bapak PDP Jafar Tamrin MTH pada nomor berikut ini. Persembahan umum, syukur dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Demikianlah GBI Kebon Siri News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.